Saya Kiai Kurdi, pemangku Padepokan Pangudi Mukti Kasampurnan dan sebagai Dewan Penasehat di FKPPAI, Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Ya, santet itu hanya istilah. Ada yang bilang santet itu adalah tujuan untuk menyakitkan atau menyakiti. Tapi ada sebagian atau di daerah santet itu bukan menyakitkan, tapi kayak untuk mahabbah ataupun pengasihan. Sebetulnya bab orang sampai tersakitin terus disinyalir atau diduga mungkin kena santet itu apapun yang keburukan itu sebetulnya ya santet yang buruk, artinya niat yang buruk itu udah berarti mahabbah yang untuk buruk atau menyakiti itu. Maka ada dua. Tatkala pelet misalnya, pelet dan santet itu hampir sama sebetulnya. Mungkin sasarannya beda. Kalau pelet targetnya adalah pikirannya, biar selalu misalkan kayak Mas Agung mau melet siapa misalkan, itu nanti yang terpelet itu akan selalu terbayang-bayang atau bahkan bisa kedanan, itu pikirannya. Sedang yang santet itu adalah tubuh atau badan yang ditarget biar sakit, biar cedera. Tapi punya sifat yang hampir sama. Sifat santet dan pelet hampir sama. Sifatnya adalah agresif, jahat, panas. Hanya beda sasaran. Ya, ada yang memakai makhluk halus, tapi kan dia tetap harus ada syarat-syaratnya. Dan itu pasti ada tagihan. Tatkala kita menggunakan jasa mereka, mereka pasti akan nagih. Dan itu yang perlu diwaspadain. Yang ketagih bisa kita, bisa anak kita, keturunan kita, atau yang lain-lain. Kalau bahasa yang agak gitu ya, itu berarti ditagih atas jasanya dia. Iya bisa, makanya tatkala misalkan kesimpulan, kenapa kok hidupnya susah, kenapa sering sakit, itu jangan langsung salah saya apa, dosa saya apa. Biar juga dia bagian kena tagih oleh leluhurnya dulu, mungkin pernah berbuat sesuatu atau berbuat yang merugikan diri, ditagihnya bisa ke anak. Makanya apapun yang terjadi masa sekarang ini kan tadi dipengaruhi tiga hal. Kesalahan di masa lalu, bisa kesalahan orang tua, mbah-mbah kita, atau kesalahan kita sendiri. Kejahatan dalam pergaulan, berarti kita yang punya sifat iri, dengki, dan sebagainya. Atau sebaiknya teman kita yang punya sifat seperti itu. Dan yang ketiga adalah sihir atau yang dibilang santet dan sebagainya. Itu pun jamak, nggak mesti karena dikondisikan orang. Itu ada bahkan dilarang. Jadi di dalam Nawadharma FKPPAI pun dilarang. Ya, salah satunya pun kita tidak boleh menggunakan ilmu untuk atau pelajaran untuk menyakiti. Makanya kita harus berdharma untuk bagaimana punya sifat yang welas asih. Karena welas asih itu tingkat tinggi. Nah, tuh orang welas asih sudah tingkat tinggi. Banyak ya, media santet. Pikiran Mas Agung bisa jadi media santet. Kuku Mas Agung atau apapun yang di diri bisa jadi media santet. Ada pun ada yang dari mungkin pusaka, tergantung seseorang atau latar belakang orang itu menggunakan media apa, misalnya apa, keris, apa, seperti salah satu ini yang dulu kita ini, tapi ini untuk kebaikan. Jadi tatkala ada orang lagi sakit tempatnya jauh, nah kita medianya ini untuk mengantar bagaimana biar si Fulan sehat atau terbebas daripada penyakit atas izin Allah tentunya. Ini berupa boneka.
ini boneka yang pernah saya pakai kan gitu. Nah, tapi kan tetap bahwa ilmu itu berkembang. Jadi santet itu nggak mesti pakai media ABCD, bisa, atau energi buruk itu bisa ini kayak punya kebencian, punya iri pun bisa untuk nyantet. Ini penawar itu. Nah kalau untuk ini ada di belakangnya, misalnya kita untuk memberi pelajaran orang yang dolim itu bisa. Diserang balik? Iya, misalnya orang dolim ini dikasih peringatan, nah kasih misalkan titik tertentu biar dia punya kesadaran. Ya ini kan pribadi saya atau penglihatan saya itu memang sakit ya, karena memang dari Tuhan atau dari Allah, dan bukan kena seperti itu. Jadi lebih ke arah medis dan memang sakit lambung yang lama sebetulnya. Nah, orang yang sering sakit lambung atau daerah perut atau asam lambung bisa nyesek, bahkan kalau pertolongannya lambat ya bisa bahaya. Tapi kalau saya lihat kalau dari nama itu memang karena sakit. Ya kadang-kala memang secara spiritual memang tadi kan yang rasional dan irasional memang dua kubu yang berbeda. Yang irasional dijelaskan saya rasional itu memang agak sulit dan gitu. Artinya gini, seperti orang keluar paku, keluar apa dan sebagainya. Dia juga kegaiban itu. Tapi sebetulnya benda yang aslinya ya masih ada di tangan si pengirim. Nah, ini kembali bukan masalah yang tadi nama tadi, tadi yang Mas Agung tanya tentang banyak ditemukan paku, jarum dan sebagainya. Maka itu muncul dari tubuh apa lewat benda lain kan gitu. Kalau muncul dari tubuh ya berarti itu kegaiban. Kebetulan kalau untuk saya sendiri, tatkala ada yang seperti itu, saya langsung tolak. Malahan kita tetap mengarahkan untuk cara yang baik, kita bersandar kepada Allah, kepada Tuhan. Tatkala dia merasa nggak suka dengan si fulan, nggak sukanya di mana, bagaimana biar menjadi suka malah. Jadi tidak serta-merta job apapun kita terima. Itu kalau untuk saya, tapi kan karena sesuai di Nawa Dharma pun nggak boleh. Dan dari para kiai saya maupun guru-guru saya pun nggak boleh melakukan hal-hal yang keji. Sekalipun dikasih imbalan yang memadai, tapi itu nggak boleh. Oh, udah nggak bisa kehitung dari tahun 82. Jadi nggak bisa kehitung jumlahnya. Hampir tiap saat kita ngurusin atau menanggulangin orang-orang sakit seperti itu. Iya, kan lain-lain daerah namanya pun beda-beda. Ada yang disebut jengges misalnya. Ada yang disebut teluh, tenung. Dan banyak nama, tapi tetap intinya menyakiti atau menyakiti orang lain, gitu. Nah, ada yang media tadi kalau di daerah wilayah tertentu ada yang pakai bijian itu ada. Itu dioles di tempat makan pun bisa, jadi kayak berupa racun. Tapi ini pun sekarang sudah pada ini nggak bisa digerakkan, artinya apa? Mereka nggak mempelajarin lagi. Jadi sekarang lebih ke arah tadi bagaimana membangun welas asih kepada mereka. Jadi memang harus diputus biar nggak nurun terus itu. Daerah-daerah yang lain pun sekarang ini ya tetap orang punya kebencian, orang punya tapi ya benci saja, tapi tidak sampai melakukan hal-hal yang seperti tadi ngirim sesuatu yang buruk. Ya benar ada, cuman kan tetap kita nggak boleh bilang, nggak boleh
ini tetap ada, wah ini dari ini tahu, cuman tetap penting judulnya sehat. Kalau terdeteksi atau tapi selama ini saya belum pernah mengetahui atau belum pernah ada di anggota saya atau di ini yang melakukan kejahatan itu. Kalaupun ada, ya pasti akan diberi peringatan atau peringatan tetap masih melakukan, ya berarti dia harus keluar dari FKPPAI. Ya, saya Kiai Kurdi atau Ki Kurdi akan memberikan wejangan untuk menghindari santet berupa 5 wejangan ganjil. Pertama, tatkala kita pada malam hari berpakaian hitam atau pakai baju yang dibalik. Kedua, di pintu rumah siapkan bawang putih tunggal yang dibikin sate berupa 7, itu juga untuk menolak santet atau menolak energi buruk. Yang ketiga adalah kita tetap harus berdoa. Doanya adalah banyak membaca surat Al-Falaq dan Anas sama ayat kursi. Keempat, setiap mau tidur harus berwudu bagi yang muslim. Kelima, apabila terbangun dari tidur langsung jangan tidur kembali. Jadi tidur cukup sekali. Itu untuk menghindari santet. Tatkala kita tidur terus terbangun, berarti Allah sedang mengingatkan kita, membangunkan kita untuk waspada. Sehingga jangan tidur kembali. Bangun terus langsung melakukan sholat sampai subuh mungkin. Itu bagi pemeluk muslim. Bagi yang majemuk, yang non muslim atau yang lain-lain, tetap bersandar kepada keyakinannya masing-masing, mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya itu sudah satu juga, tergantung niat kita atau perilaku kita. Tatkala kita perilaku kita sehat, perilaku kita baik, punya rasa welas asih, nggak ada santet yang mampu menyentuh. Penting welas asih itu mampu mengkanter semua unsur kejahatan.